wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah drama berjudul Krisis Moneter. Saya Junis Jawati sebagai mahasiswa 2 dan Ketua MPR. Saya Natalia Agnes sebagai komandan sama aparat lain. Saya Anissa Devita Aryani sebagai narator, pemimpin, dan mahasiswa lain. Saya Jessica Johanarita berperan sebagai menteri dan aparat lain. Saya Audia Hapsyari sebagai Hendriawan dan mahasiswa lain. Saya Dewi Fitria Sumiani sebagai Hafidin dan mahasiswa lain. Saya Natasha Citra Endriani berperan sebagai mahasiswa 1 dan tokoh masyarakat. Saya Berliana Rosalia Putri sebagai ketua dan ayah korban. Saya Polbarik Lase sebagai mahasiswa dan ulama. Saya Nafi Noviandra sebagai mahasiswa 3 dan aparat. Saya Andrika Report sebagai aparat lain dan Soeharto. Saya Raditya Wisnu sebagai ajudan dan Habibi. Drama Trisakti 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mei 1998, Indonesia mengalami pukulan terberat krisis ekonomi yang menerpa Asia Timur. Meningkatnya inflasi dan pengangguran menciptakan penderitaan di mana-mana. Ketidakpuasan terhadap pemerintah yang lamban dan merajalelanya korupsi juga meningkat. April 1998, segera setelah Soeharto terpilih kembali sebagai presiden, mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh tanah air menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut pemilu ulang dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Ini adalah insiden terbaru ketika mahasiswa Indonesia meneriakan aspirasi rakyat dan dipukuli karena dianggap menimbulkan kekacauan. Mahasiswa di Indonesia 12 Mei 1998 sampai 17 Desember 1998. 10 Mei 1998. Guys, ada apa? Kenapa kau lari seperti itu? Tadi di warung depan aku lihat Soeharto terpilih lagi jadi presiden. Benar begitu? Iya. Gila, ini benar-benar rumit. Sudah lelah kita dipimpin oleh presiden yang kolot. Aku tak habis pikir. Apa? Soeharto dipilih lagi oleh para perut besar itu. Ya Allah, ini sudah benar-benar menyalahi aturan. Kita harus segera berontak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada cara lain lagi. Sejujurnya kita lelah dengan semua ini. Pemerintahan yang tak pernah memikirkan nasib rakyat di berbagai wilayah. Aku jadi kasihan terhadap mereka. Itu benar, kita harus segera berontak. Siapkan poster dan perlengkapan lainnya kecuali senjata tajam. Tanggal 12 Mei nanti kita semua berkumpul di halaman universitas ini untuk demo bersama. Apa yang kita lakukan yang pastinya untuk masa depan Indonesia. Kenapa tidak boleh membawa senjata tajam? Niat kita hanya untuk berdemo, bukan untuk membunuh. Kita hanya ingin menyampaikan aspirasi untuk meruntuhkan rezim kakek tua biadab itu. Oke, nanti aku Akmal dan Aldia akan mempersiapkan poster. Baiklah, dan untuk mahasiswa yang lain, tolong hubungi anak universitas di seluruh Indonesia untuk demonstrasi bersama. Baik. 11 Mei 1998, saat Menteri belum sepenuhnya bangun dari peraduan, seluruh mahasiswa Trisakti sudah berkumpul di halaman kampus. Poster-poster dan suara-suara mahasiswa yang dituangkan dalam tulisan tangan rapuh menjadi saksi bisu kekecewaan mahasiswa kepada para wakil rakyat. Tujuan mereka hanya satu, mereka hanya ingin membangun negara Indonesia menjadi negara demokrasi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sesuai dengan perjanjian kemarin, kita semua berkumpul di halaman universitas ini untuk berdemo menuntut agar Soeharto turun dari kursi pemerintahan. Ya, demo yang kita lakukan ini bukan untuk aksi sepele. Masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Apapun hasil yang kita capai, yang pasti kita hanya ingin keselamatan. Apakah kalian semua siap untuk berdemo? Apakah kalian semua siap untuk masa depan bangsa? Apakah kalian semua siap untuk mengorbankan nyawa kalian jika terjadi sesuatu? Siap. Bagus, kita tinggal meminta izin kepada aparat. Ayo kita berdoa saja. Maaf mengganggu waktu Bapak. Kedatangan kami kemari untuk meminta izin untuk berdemo di halaman gedung MPR. Apa? Bukannya Kepala Universitas Trisakti sudah mengatakan bahwa kalian hanya boleh berdemo di depan halaman saja? Iya, sudah. Kami sudah mendengar penjelasan dari Bapak Kepala Universitas. Tapi ini masalah hak asasi manusia, Pak. Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kami. Kami hanya ingin berdemo di depan gedung MPR agar para wakil rakyat bisa langsung mendengar kami. Kami tidak mau dikekang. Sesuai anjuran atasan kami, kalian hanya boleh berdemo di depan halaman universitas saja. Tidak boleh lebih dari itu, atau kalian akan kena akibatnya nanti.
Apapun yang akan Bapak nyatakan, kami akan membantah jika hal itu memaksa kami untuk melakukan sesuatu. Kita lihat saja besok. 12 Mei 1998, halaman gedung MPR. Niat kami baik untuk menyampaikan aspirasi. Turun Soeharto! Jika mahasiswa bertindak seperti ini, kita harus cepat melakukan sesuatu. Iya, komandan juga mengatakan hal yang sama. Kami ingin berdemo di depan gedung MPR. Apa yang akan menjadi tanggung jawab kami akan terus kami emban. Kalian tetap tidak boleh berdemo di depan gedung MPR. Maafkan kami Bapak Pelindung Masyarakat jika kami melawan. Siap-siap bergerak kawan. Insya Allah kita bisa mewujudkan reformasi. Apa yang kita lakukan hari ini untuk masa depan Indonesia, anak cucu kita. Panjatkan doa dalam hati, jangan takut. Ada Tuhan di samping kita. Maju! 13 Mei 1998 di dalam Istana Negara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Anda kalian di sini. Tujuan saya untuk mengumpulkan para menteri, tokoh masyarakat, dan para ulama adalah untuk membantu saya dalam mempertahankan pemerintah 5 tahun mendatang. Pastinya kita semua tahu bahwa para mahasiswa telah berdemo di halaman gedung MPR untuk menurunkan saya dari jabatan presiden. Apa yang mereka sebut dengan korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain, ini tidak sepenuhnya benar. Buktinya banyak masyarakat mayoritas mengatakan bahwa dalam pemerintahan saya mereka sejahtera. Nah, yang saya inginkan adalah mendapat dukungan dari kalian, dari Anda sekalian, karena Anda adalah orang-orang terpercaya yang saya pilih untuk tetap mendampingi saya. Sudah saya duga, pasti Anda sekalian tetap mendukung saya untuk pemerintahan mendatang. Maaf, kami tidak dapat mendukung Bapak. Bukan saya membela mahasiswa, tapi ini tentang hati nurani. Saya rela dibunuh setelah ini. Kami juga, banyak masyarakat dan mahasiswa mengadu kepada saya bahwasanya mereka menginginkan pemerintahan Bapak turun. Apa? Kami juga sudah membuat keputusan, Pak. Saya yakin kalian akan membantu saya untuk meyakinkan mahasiswa bahwa saya tidak seperti apa yang mereka kira selama ini. Saya dan 13 kementerian lain akan mengundurkan diri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kami permisi dulu. Ajudan, siap. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah saya benar-benar harus mengundurkan diri sekarang? Tidak ada pilihan lain, Pak. Saya bahkan baru menjabat presiden bulan lalu. Namun, jika saya terus menjalankan roda pemerintahan, siapa yang akan membantu saya? 14 kementerian sudah mengundurkan diri. Apa yang harus saya mengangkat para menteri yang baru? Bahkan saya tidak memecat mereka. Ini keputusan yang sangat sulit. Bapak Presiden yang terhormat, jika saya boleh memberikan saran, Bapak ikuti saja kemauan mahasiswa. Selain untuk kebaikan Bapak, yang saya lihat akhir-akhir ini, yang sering lelah, keputusan Bapak pasti dapat membuat mereka mematahkan persepsi bahwa Bapak tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Lagi pula, bukankah ada Bapak B.J. Habibie yang nantinya akan menggantikan Bapak? Jadi kau membela para mahasiswa yang pengik itu? Bukan begitu, Pak. Maaf, Pak. Saya masih belum rela melepas jabatan saya sebagai kepala negara dan pemerintahan. Saya tidak ikhlas jika negara Indonesia yang kaya raya ini jatuh ke tangan B.J. Habibie. Para mahasiswa itu memang harus pantas dibunuh. 14 Mei 1998. Mahasiswa banyak berjatuhan. Mereka mati syahid dalam membela kebenaran. Pemimpin dari aksi demonstrasi ini menghampiri salah seorang mahasiswa yang masih saja mengumandangkan suara-suara anak bangsa. Suara-suara rakyat dibungkam peluru. Para dosen merasa seakan tembok berisi wajah-wajah TNI dan aksi demonstrasi mahasiswa dicegal dengan tank-tank besi. Bangkitlah kawanku, ayo kita maju. Merdeka! 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 Berapa banyak korban yang terluka dan tewas? Ratusan. Di mana mereka dirawat? Di Rumah Sakit Sumber Waras, mereka sedang mendapat perawatan. Audia Akmal Dewi juga salah satunya.
Lanjutkan perjuangan kawan, saya akan menengok keadaan mereka. Turunkan Soeharto! Turunkan Soeharto! Di dalam gedung MPR. Untuk memperhatikan ketentuan pasal 8, dengan itu saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, posisi presiden akan digantikan oleh wakilnya. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Yang mau tolong Habibie tepuk tangan. Habibie pun tak luput dari tindak KKN. Beliau juga melakukan KKN. Apa kita ingin bangsa kita dipilih oleh pemimpin KKN? Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa penuh keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Hidup rakyat, hidup rakyat. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak hak rakyat, menginjak kita semua. ABRI tugasnya difungsi seharusnya melindungi rakyat. Kini tak, ubahnya seperti Nazi. Tidak, ubahnya seperti fasis Itali. Angkatan bersenjata tajam Republik Indonesia tidak berguna, bubarkan saja. 20 Mei 1998, seminggu kemudian mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR tanpa perlawanan, berarti dari aparat keamanan. Hari ini kita berhasil menduduki gedung MPR. Namun selain membawa berita mengembirakan, ini ada hal lain yang tak kalah menyedihkan, yaitu ketiga sahabat kita, Audi, Akmal, dan Dewi meninggal di rumah sakit Sumber Waras karena tertembak peluru karet. Kemarin setelah saya sampai ke rumah sakit, tubuh mereka sudah tertutup di selimut. Mari kawan-kawan kita doakan mereka di hari kebangkitan nasional ini. Kawan, kita lanjutkan perjuangan yang telah mereka bayar dengan nyawa. Kita harus bisa bangkit, jangan takut untuk mati. Ingatlah bahwa Tuhan Yang Maha Esa selalu berada di sisi kalian. Merdeka! Sersan, Siap, Kerahkan seluruh serdadu untuk menghadapi demonstrasi mahasiswa. siap, siapkan juga ribuan peluru karet yang semakin menipis. siap, komandan. Dalam pandangan pihak militer, anak-anak kelas menengah Indonesia ini adalah musuh negara yang tidak bisa diatur. Di dalam gedung MPR tengah dilaksanakan sidang istimewa, namun beranggotakan era Soeharto yang semakin membuat mahasiswa geram. Di dalam gedung MPR. Untuk membahas persiapan pemilu tahun 1999, sidang MPR telah dibuka. Halaman gedung MPR. Sia-sia pengorbanan kami, dibunuh, ditembak, semuanya jika pemerintah tetap tidak menaruh perhatian seinci pun pada kami. Ucapan kami tidak pernah digubris oleh pemerintah. Kami benci terhadap siapapun yang tidak diajari untuk menghargai pendapat orang lain. Kami dibunuh, kami ditembak. 12 November 1998. Siapkan bis-bis umum untuk mengangkut mahasiswa lain ke halaman gedung MPR. Besok hari terakhir sidang paripurna. Baik. 13 November 1998. Sepanjang sidang istimewa, mahasiswa terus turun ke jalan. Pada hari ini, mahasiswa berusaha menembus garis batas 2 km dari gedung MPR dan harus menghadapi pemukulan yang semakin kerap dan brutal. Malam semakin larut, tembakan makin menderas, dan korban semakin berjatuhan. Pembunuh! 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 Kita menang, kita menang, kita menang. Karena anak laki-laki saya terbunuh, saya ingin mengatakan kepada kalian para pejuang muda, jangan berhenti sampai di sini. Lanjutkan perjuangan kalian. Drama ini didedikasikan kepada segenap mahasiswa dan rakyat Indonesia yang telah menyumbangkan segalanya. Bahkan jiwa mereka untuk berjuang membela kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Selamat jalan Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Haryanto, dan Hendriawan Si, 4 mahasiswa Trisakti yang tewas dalam tragedi 1998. Semoga Tuhan memberkati mereka.
Dan juga untuk ABRI yang dengan gagah berani berupaya memerangi segala kekuatan yang anarkis, bertempur mati-matian melawan mahasiswa yang bersenjatakan poster dan megafon. Semoga Tuhan mengampuni mereka. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.